Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Cendikia dengan NIM 210104016 izin mempresentasikan hasil tugas semantik saya, yaitu analisis majas asosiasi pada lirik lagu Asma Librasi karya Soegi Bornean. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Majas atau gaya bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa pemakaian ragam tentunya untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khasnya dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Majas digunakan dalam penulisan karya sastra, termasuk di dalamnya puisi dan prosa. Umumnya, puisi dapat mempergunakan lebih banyak majas dibandingkan dengan prosa. Majas adalah bahasa kiasan yang dapat menghidupkan sebuah karya sastra dan menimbulkan konotasi tertentu. Penggunaan majas yang tepat akan membantu pembaca untuk memahami makna dalam sebuah karya sastra. Menurut penjelasan Harimurti Krida Laksana, gaya bahasa atau style mempunyai 3 pengertian, yaitu yang pertama, pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis. Yang kedua, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Dan yang ketiga, keseluruhan ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra. Dengan demikian, majas bisa juga dikatakan sebagai bahasa indah yang digunakan untuk mempercantik susunan kalimat. Tujuannya yaitu untuk memperoleh efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif bagi penyimak atau pendengarnya, baik secara lisan maupun tertulis. Kelompok dalam majas perbandingan ini adalah majas asosiasi, personifikasi, hiperbola, metafora, litotes, metonimia, eufemisme, dan sinekdok. Yang B, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian majas asosiasi? Yang kedua, lirik lagu Asma Librasi karya Soegi Bornean. Yang ketiga, kata dan makna yang terdapat bentuk majas asosiasi dalam lagu Asma Librasi karya Soegi Bornean. Yang C, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian majas. Yang kedua, mengetahui lirik lagu Asma Librasi karya Soegi Bornean. Yang ketiga, untuk mengetahui bentuk kata beserta makna majas asosiasi pada lirik lagu Asma Librasi karya Bornean. Selanjutnya, bab 2, pembahasan. Yang A, pengertian majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua hal berbeda karena persamaan sifat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa majas asosiasi berisi perbandingan dua hal berbeda yang sengaja dianggap sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sendiri, kata asosiasi memiliki definisi tautan ingatan pada orang atau barang lain. Mengutip buku top nomor 1 SKL Standar Kompetensi Lulusan UN SMA atau MA IPA oleh Rudi Purwanto dan DDK 2017, dalam pengelompokan majas asosiasi termasuk ke dalam majas perbandingan karena digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dalam membandingkannya dengan sesuatu yang lain. Kelompok dari majas perbandingan ini adalah majas asosiasi, personifikasi, hiperbola, metafora, litotes, metonimia, eufemisme, dan sinekdok. Majas asosiasi dapat memberikan kesan dan pengaruh berbeda terhadap pendengar dan pembaca. Adapun proses penulisan perbandingan tersebut diungkapkan dengan cara yang berbeda, tergantung pada penggunaan bahasa atau penutur. Selanjutnya, ciri-ciri majas asosiasi. Untuk lebih memahami bagaimana bentuk dari majas asosiasi, berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, ditandai dengan kata bagai, bagaikan, seumpama, bak, seperti, atau laksana.
Yang kedua, majelis asosiasi bisa berisikan perumpamaan yang mustahil dilakukan. Yang ketiga, menciptakan efek imajinatif. Yang keempat, membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Yang kelima, penafsiran terhadap bunyi majas ini bisa berbeda antara satu orang dengan lainnya. Yang keenam, memiliki sedikit persamaan dengan majas simile yang menunjukkan perumpamaan. Namun pada majas smile perbandingannya bersifat terbalik. Contoh majas asosiasi dalam kalimat. Mengutip beberapa sumber berikut adalah contoh-contoh kalimat yang mengandung majas asosiasi. Yang pertama, wajahnya bagaikan pinang dibelah dua. Yang kedua, semangatnya keras bagaikan baja. Yang ketiga, bagaikan laksana tak bertuan. Selanjutnya, yang B, lirik lagu Asma Librasi. Berikut lirik lagu Asma Librasi. Yang C, majas asosiasi dalam lagu Asma Librasi. 1. Biarlah merayu di ruang biru. Kata ruang biru merujuk pada arti rasa damai terhadap pasangan, dan di dalam pernikahan terkadang harus saling merayu untuk menciptakan keharmonisan dalam pernikahan. Yang kedua, selanjutnya dalam lirik lagu Asma Librasi mengandung majas asosiasi, yaitu bias kita jadi taksu gairah kalbu mendayu, yang artinya bias kesalahpahaman, taksu yang berarti memberikan kecerdasan. Jadi pada intinya setiap pasangan memiliki masalah kesalahpahaman, namun dalam kesalahpahaman itu harus dijadikan pelajaran bagi kita agar bisa menjadikan pembelajaran bagi kita untuk tidak salah paham berlebih. Yang ketiga, sabda diramu. Kata sabda berarti nasihat atau wejangan, dan dira artinya petunjuk dari bahwa di dalam pernikahan kita harus saling mengingatkan nasihat kepada pasangan kita untuk tidak berbuat hal yang buruk atau negatif. Yang keempat, jadikan hanya aku satu-satunya. Ketika kita sudah memutuskan menikah dengan pasangan kita, maka harus berkomitmen untuk setia agar menjadi rumah tangga yang harmonis tanpa adanya orang ketiga. Yang kelima, Sanggarwa Pambaga, sang pelipur lara, bermakna harus siap menjadi pelindung bagi pasangannya dari setiap permasalahan dan kesedihan. Selanjutnya, yang keenam, nyanyikan Ku Kidung Setia. Pada bagian ref pertama ini berisikan seperti sebuah perjanjian yang biasa disebut sebagai akad pernikahan yang dilantangkan secara resmi dan sah. Yang ketujuh, melembur untuk satukan ego dalam indahnya. Setelah melakukan pernikahan, maka terciptanya dua hati dan jiwa menjadi menyatu. Lalu dalam menyatukan pasangan tidak mudah, terkhususnya dalam ego. Ketika ego itu berlawanan, maka pernikahannya pun akan terancam. Oleh karena itu, untuk bisa saling menjaga egonya masing-masing. Yang kedelapan, berdansa dalam bahtera mahligai rasa. Kata bahtera merujuk pada kapal yang membuat pernikahan menjadi wadah bahagia untuk setiap pasangan walaupun selalu ada badai atau masalah yang menghadang. Yang kesembilan, ketulusan jiwa. Merajut ketulusan jiwa, artinya pernikahan itu harus dijalankan dengan tulus dan jangan termasuk ke dalam unsur tuntutan masyarakat. Yang kesepuluh, mengukir ruang rencana selamanya, bahwa pernikahan harus benar-benar mencintai pasangannya satu sama lain hingga akhir hayat, dan semoga bisa menjadi berjumpa di surga. Yang terakhir, bab penutup. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari seluruh hasil yang
saya analisis bahwa makna lagu Asma Librasi ini berisi tentang nasihat-nasihat pasangan sebelum melanjutkan ke tahap yang lebih serius, yaitu pernikahan. Lalu dalam liriknya dikatakan bahwa setiap pasangan harus mempunyai bekal untuk bisa saling mencintai, menurunkan ego, saling mengerti perasaan masing-masing, dan pasangan harus bisa menerima segala kekurangannya masing-masing. Yang B. Saran. Sebagai penulis menyadari bahwa masih belum tuntas atau sempurna dalam menganalisis majas asosiasi dalam lagu Asma Librasi. Oleh sebab itu, lagu ini masih bisa untuk diteliti dari berbagai kajian. Apabila pembaca berkeinginan untuk menelaah lebih lanjut lagu ini, kiranya dapat menjabarkan hal-hal yang belum dikupas. Semoga hasil analisis ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya daftar pusaka, berikut 3 link yang saya cantumkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.